Namaku Lydia, usia 27 tahun, mantan karyawan Pak Robi yang sekarang jadi calon istrinya. Cantik. Banyak yang bilang gitu sih. Pintar bikin cowok tergila-gila. Itu sih emang dari dulu. Aku tahu cara memainkan suara, bahasa tubuh, dan sedikit kelembutan yang bikin cowok merasa dimengerti. Pak Robi itu bukan laki-laki pertama yang ngebet pingin nikahin aku. Tapi dia yang paling stabil, kaya, mapan, dan yang paling penting orangnya royal. Sejak dia ngajak aku nikah, hidupku terasa naik kelas. Tapi ada satu masalahnya, yaitu Tommy, anak sematawayangnya. Sayangku, Lydia, sebenarnya aku pingin kita cepat nikah, tapi Tommy susah ditebak, kata Pak Robi sambil mengusap punggung tanganku waktu makan malam di resto. Aku cuma senyum, padahal di dalam kepala udah nyusun strategi. Tommy, anaknya, umurnya udah 23 tahun sih, masih muda, agak polos, tapi wajahnya lumayan cakep. Mungkin kalau nggak jadi anak Robi, udah kulirik dari awal kali ya. Tommy itu baik kok, Lid. Cuman belum bisa lupa sama almarhum ibunya. Jadi kamu pelan-pelan ya, coba deketin dia. Pelan-pelan ya? Boleh. Tapi bahayanya, kadang yang pelan itu justru malah bikin ribet nantinya. 2 hari kemudian, aku mulai gerilya. Awalnya sih sederhana, bikin nasi goreng spesial, aku taruh Tupperware, bawa ke rumah Pak Robi, dan pura-pura bilang, "Ini buat Tommy ya mas, aku lagi belajar masak yang dia suka." Ucapku ke Robi pagi itu, kebetulan dia mau berangkat ke kantor. Tak lama, Tommy keluar dari kamar, pakai celana pendek dan kaos, rambutnya acak-acakan, kayak baru bangun gitu. Matanya sempat kaget pas lihat aku berdiri di ruang tamu, tapi dia cepat nutupin pakai senyum tipis. Tante Lydia ya?" "Iya, aku Lydia, tapi jangan panggil tante lah ya, emang aku setua itu." Candaku sambil nyodorin nasi goreng yang aku bawa tadi. Dia terima, tapi ekspresinya kelihatan masih ragu, lucu juga. Anak cowok kayak gini biasanya tinggal ditarik dikit, kayaknya nanti juga lengket. Aku tolah-toleh, pura-pura kikuk. "Aku gak apa-apa kan dateng. Papa kamu lagi kerja, aku pikir sekalian kenalan sama kamu." Dia cuma angguk pelan, tapi aku tahu matanya sempat turun, ngelirik ke bagian dadaku yang sedikit longgar. Aku pakai kaos santai sih, tapi cukup buat bikin cowok-cowok ngelantur pikirannya. Hari-hari selanjutnya, aku makin rajin datang ke rumah Robi. Kadang ngambil cucian kotor milik Tommy, lalu aku bawa pulang ke kontrakanku buat dicuci setrika. Sesekali aku ajak ngobrol di teras sambil nyuapin kue yang aku buat sendiri. "Serius kak? Kamu nyuci sendiri? Emang nggak capek?" tanya Tommy heran. Aku ketawa kecil. "Aku calon istri, harus nyenengin calon anak. Kamu suka nggak sih kalau ada yang ngurusin kamu kayak gini?" Dia diam sebentar, lalu senyum. Tapi matanya kelihatan banget mulai berubah. Bukan kayak anak polos lagi, lebih ke penasaran. Dan dari situ aku tahu, usahaku ini kayaknya mulai berhasil. Hari itu cuacanya panas. Aku baru aja beres dari salon, krembat, lalu mampir ke rumah Robi. Katanya sih, dia masih ada kerjaan. Kesempatan, pikirku. Bawaannya pengen iseng hari ini. Pas aku sampai, rumah sepi, gak ada suara TV, gak ada suara musik, cuman derit pagar yang aku buka sendiri. Aku
Aku masuk dari pintu samping yang gak dikunci, udah kayak rumah sendiri aja. Sepi amat, anak itu kemana? Pikirku. Aku jalan pelan, lalu ngelirik ke arah teras belakang dan aku langsung berhenti di depan pintu kaca. Tommy lagi duduk di bangku kecil pojokan, pakai headset, mukanya serius, tapi tangannya, ya gitu. Dia lagi nonton sesuatu di HP-nya. Astaga, ini anak gak beres. Aku cuma senyum, lalu pelan-pelan dorong pintu dan pura-pura batu kecil. Tommy langsung kaget, kayak kejebak nyolong ayam. HP-nya jatuh, mukanya merah banget. Aku, ini, gak ngapa-ngapain kok. Kali dia. Aku pelintir rambutku, pura-pura gak ngerti, tapi pakai nada nyindir. Oh gitu, jadi kerjaanmu nonton gituan ya? Dia makin salah tingkah. Enggak kok, ini cuman yang gak sengaja, tadi dikasih link sama temen. Aku duduk santai di sampingnya, pura-pura gak peduli, tapi mataku jelas nyuri-nyuri pandang ke arah HP-nya yang masih nyala setengah layar. Tenang aja Tom, aku ngerti kok, cowok seusia kamu ya, wajarlah. Ujarku sambil nyandarin punggung. Suara sengaja aku bikin pelan, lembut. Tommy diam, tangannya ngelap keringat di leher. Aku miringkan kepala, menatapnya tajam pakai senyum lebar. Tapi aku penasaran, kamu nonton emang udah pernah? Maksudku, kamu udah pernah pacaran belum? Dia ngangguk pelan, lalu geleng cepat. Belum kak. Duh, polos banget. Tapi justru itu yang bikin gemes. Aku ketawa kecil lalu mendekat. Ya, kasihan banget ya, cuma bisa nonton aja ya. Ya, gimana kak? Aku masih ngobrol sama cewek aja masih grogi. Katanya lirih. Aku langsung nangkep maksudnya. Kamu mau aku bantu? Dia langsung noleh, kayak heran gitu. Serius kak? Aku angguk. Aku kan cewek Tom, jadi kamu bisa latihan sama aku. Aku ajarin cara ngomong, cara nyentuh, cara bikin cewek nyaman. Tapi inget ya, ini latihan, jangan baper kamu. Tommy diam, tapi senyumnya kayak gak bisa ditahan. Dia kayak anak kecil dapat mainan mahal. Mau kak, mau banget aku. Aku berdiri, lalu nyender di dinding, ngelirik dia dari atas ke bawah. Ya udah, mulai sekarang anggap aja aku teman kamu, cewek incaran kamu ya. Tommy kelihatan gugup, tapi matanya gak lepas dari wajahku. Aku, kamu cantik kak. Aku gak bisa nahan senyum. Kurang berani Tom, coba kata lain ada gak? Dia narik nafas bentar, terus nyoba lagi. Kalau gitu aku bilang aku suka kamu dan aku pengen lebih deket, boleh? Aku pura-pura kaget. Nah gitu, tapi deketnya yang kayak gimana dulu nih? Tommy bingung, mukanya merah lagi. Aku deketi pelan lalu bisik di telinganya. Tenang Tom, kita latihannya santai ya. Udah seminggu aku bantuin Tommy latihan PDKT. Dari mulai ngobrol, buka topik, sampai gaya duduk biar kelihatan keren. Tapi dari semua itu, yang paling aku nikmatin adalah lihat ekspresinya pas aku lagi sama dia. Tiap kali aku sok-sok pegang tangannya, pura-pura ajarin sambil nyolek bahunya, bikin dia salah tingkah setengah mati. Sampai akhirnya, sore itu di teras belakang, Tommy tiba-tiba cerita. Kak, aku ada cewek yang aku suka. Aku lagi nyicipin teh botol yang aku bawa dari kontrakan, langsung noleh. Serius kamu? Sejak kapan? Udah lama sih kak, dia teman kuliah dulu, namanya Dita.
Wah, baru jujur sekarang? Aku godain sambil nyikut perutnya pelan. Tommy malu-malu, terus nyodorin HP-nya ke aku. Nih fotonya, cantik kan? Aku lihat fotonya, cewek manis berjilbab, senyum kalem, alim gitu. Tipe-tipe perempuan baik-baik, agak beda dari aku, tapi ya selera orang beda-beda. Cantik sih Tom, jawabku. Tapi kamu yakin bisa deketin dia? Dari gayanya, dia kayak tipe yang gak sembarangan. Itu dia kak, makanya aku bingung. Dia kayak terlalu baik buat aku. Aku duduk lebih dekat, ngelirik dia sambil senyum penuh niat. Makanya ada aku kan, tenang, aku bakal bantu. Dia kelihatan seneng banget, matanya berbinar. Tapi inget ya, bikin dia nyaman dulu, baru pakai perasaan, gak asal tembak. 2 hari kemudian, Tommy bilang dia punya info kalau Dita kerja part-time di toko buku dekat kampus. Aku tawarin buat antar, tapi Tommy bilang malu kalau ketahuan datang bareng cewek. Akhirnya, aku ngetem aja di mobil, parkir agak jauh, tapi cukup buat ngelihat Tommy dari kejauhan, serasa jadi comblang. Dari dalam mobil, aku lihat Tommy berdiri kikuk di depan toko. Sempat bolak-balik, kayak nunggu momen, tapi akhirnya dia masuk juga. Beberapa menit kemudian, keluar sambil senyum. Pas dia balik ke mobil, mukanya sumringah. Kak, tadi aku ajak ngobrol sebentar, ya dia masih ingat sama aku. Aku tepuk bahunya. Bagus gitu dong. Besok kamu ajak ngobrol lebih lama. Kasih alasan buat ketemu lagi. Ajak ngopi, kek. Dia ngangguk, tapi ada momen dia diam sebentar. Terus nanya pelan. Kak Lydia, kamu pernah kayak gini nggak? Suka sama orang, tapi tahu dia nggak bakal bisa kamu punya. Aku ngedelik senyum pelan. Sering sih, tapi kadang justru yang nggak bisa dimiliki itu yang paling bikin penasaran. Dia diam lagi, tapi mata kami sempat bertemu. Tatapan yang bikin hening. Tapi rasanya, entah ya, aneh aja. Aku bantu Tommy deketin cewek lain. Tapi entah kenapa, tiap lihat dia usaha, aku kayak ngerasa digelitik. Mungkin karena dia kayaknya mulai gak sepenuhnya polos lagi sih. Mungkin juga karena aku mulai ngerasa Tommy bukan sekadar anak Robi. Siang itu, aku ke kantor Pak Robi, alasannya sih mau ngobrolin soal rencana pernikahan. Tapi dari cara dia nelpon aku semalam, nada suaranya, aku tahu maksudnya lebih dari sekadar diskusi cincin dan undangan. Dan bener saja, belum duduk 5 menit, tangan Pak Robi udah mulai gak jelas. Sebentar aja ya sayang, aku lagi stres kerjaan, bisiknya sambil lanjutin yang dia mau. Ya, beginilah kalau lagi ngejalani sama pria mapan, kadang harus nurut biar dompet tetap hangat. Setengah jam kemudian, aku keluar dari ruangannya sambil benerin rambut dan lipstik. Masih kerasa lemes sedikit, tapi lumayan juga. Dia emang tahu cara manjain cewek, aku pun juga tahu caranya ngebuat dia biar kayak pingin terus sama aku gitu. Dari kantor, aku langsung meluncur ke rumahnya. Pak Robi bilang Tommy libur, jadi di rumah sendirian. Aku udah niat buat mampir, ngobrol, godain dikit, terus pulang. Tapi entah kenapa, tiap kali ketemu Tommy, kok aku malah suka keterusan, aku sampai sore-sore. Rumah sepi kayak biasa, dan pagar depan juga gak dikunci. Aku masuk, ketok pintu sambil teriak pelan. Tommy, Kak Lydia dateng nih. Dari dalam terdengar suara langkah pelan,
Tommy keluar dari dalam rumah pakai kaos tipis dan celana pendek. Matanya kayak baru bangun tidur, rambutnya acak-acakan. Kak, baru dateng. Iya, kamu sendirian ya? Iya. Aku masuk, duduk santai di sofa. Baru bangun ya? Mimpi apa barusan? Dia nyengir kecil. Lupa, tapi kayaknya mimpi aneh. Aku nyolek pelan lututnya pakai ujung jari. Aneh kayak gimana? Jangan-jangan mimpiin aku ya? Dia langsung ngelirik cepat. Hah? Enggak, maksudnya enggak tahu Kak. Aku ketawa pelan, lalu lepas jaket yang aku pakai, nyisa kaos putih yang cukup ketat nempel di tubuh. Keringetan dikit gara-gara perjalanan, tapi justru itu bikin suasana makin gerah. Aku baru dari kantor papamu loh, kataku sambil selonjorin kaki. Dia capek banget hari ini. Tommy noleh, matanya ngelirik cepat ke arah dadaku, tapi buru-buru dialihin, aku pura-pura gak lihat. Capek kerja? Aku senyum tipis. Iya, tapi sekarang kakak capek juga. Boleh numpang rebahan di sini? Tommy angguk pelan. Aku naik ke sofa, rebahan setengah menghadap dia. Mata kami ketemu, tapi dia tetap diam, seperti nahan sesuatu. Aku iseng nanya, kamu masih mikirin Dita? Tommy ngangguk pelan. Iya, tapi kayaknya dia gak pernah ngasih sinyal. Makin bingung, Kak. Jangan bingung, makanya kakak bilang, kamu harus terus usaha. Kamu harus tahu caranya bikin cewek merasa tertarik. Dia masih diam, tapi gak narik tangannya. Wajahnya udah mulai merah lagi. Aku bangkit dikit, duduk dekat dia. Kamu tahu gak, cewek itu suka dimanja asal waktunya pas mau coba. Tommy noleh cepat. Coba gimana? Aku deketin mukaku, nyaris nempel di pipinya. Nggak tahu Tom, kamu ini emang bodoh atau pura-pura bodoh aja sih sebenarnya. Ucapku sambil berdiri, lalu pulang gitu aja nggak ngomong apa-apa lagi. Sore itu, aku baru pulang dari minimarket waktu HP-ku bunyi, Tommy. Agak aneh sih, karena biasanya dia cuma nelpon kalau aku yang minta kabar. Tapi suaranya di telepon bikin aku langsung berhenti di pinggir jalan. Kak, bisa ke rumah sekarang nggak? Kenapa Tom? Kamu kenapa suaranya kayak habis nangis? Nggak apa-apa Kak, cuma butuh teman ngobrol. Bisa nggak ya? Jantungku agak deg-degan. Ada apa nih anak? Tapi di sisi lain, rasa ingin tahuku langsung membuncah. Aku putar balik arah, gak sampai setengah jam, aku udah ada di depan rumah Pak Robi. Tommy ngebukain pintu dalam keadaan kusut, kaosnya kusam, matanya merah, ada bekas tisu di meja ruang tamu. Gak banyak tanya, aku duduk dan langsung ngelus lengannya. Ada apa Tom? Cerita dong. Dia narik napas panjang, terus nyerah kayak nunggu dipeluk. Dita dijodohin sama pilihan bapaknya, katanya cowok mapan, anak pengusaha. Aku gak ada kesempatan, Kak. Aku tarik tubuhnya pelan, biar nyender ke bahuku. Ya ampun, Tom. Dia diam, gak banyak gerak. Cuma napasnya berat, badannya masih hangat, tapi dingin di tangan. Aku bisik, kamu udah usaha, tapi kadang cinta tuh emang gak adil, dan cewek gak semuanya bisa lihat tulusnya kamu. Dia gak jawab, cuma makin nyandar. Aku gak tahu kenapa, tapi instingku langsung jalan. Tanganku melingkarin bahunya, ku elus pelan lehernya. Dia gak nolak,
Bahkan lama-lama, tangannya juga nangkep pinggangku pelan, gak grogi seperti biasanya. Jadi, aku harus gimana sekarang, Kak? Bisiknya lemah. Aku tatap wajahnya, matanya sembab, tapi jujur, gak ada nafsu, hanya kosong. Dan celah itu justru bikin aku pengen ngisi kekosongannya. Kamu gak sendiri, Tom. Kakak ada. Kakak yang bakal nemenin kamu. Dia lirih banget waktu bilang, serius, Kak? Aku angguk. Kita mungkin gak punya cinta kayak di film, tapi kita ngerti satu sama lain. Kita deket, kita bisa bikin satu sama lain ngerasa gak sendirian. Tommy malah makin lengket gitu, aku bisa ngerasain napasnya. Waktu aku belai rambutnya pelan, dia tiba-tiba berbisik. Kak, aku pengen kakak tetap kayak gini, jangan pergi dulu ya. Aku senyum pelan. Kakak gak akan kemana-mana kok, Tom. Asal kamu juga tetap jaga ini, rahasia kita. Dia ngangguk, dan dari caranya megang tanganku lebih erat, aku tahu dia udah mulai lepas dari Dita. Aku datang ke rumah ini sebagai calon istri ayahnya. Tapi yang makin lengket justru anaknya. Dan jujur aja, bagian dari diriku seneng bisa ngelihat dia butuh aku dengan cara yang lebih dalam daripada sekadar teman. Akhir-akhir ini, aku makin sering datang ke rumah Pak Robi, alasannya sih bantuin ngurus ini itu sebelum rencana pernikahan. Pilih desain undangan, ngecek catering, dan macam-macam. Tapi yang sebenarnya yang aku tunggu-tunggu ya momen bareng Tommy. Bocah itu makin nempel, mulai dari duduk deket tiap aku dateng, suka iseng nyuapin kue, sampai curi-curi peluk dari belakang pas aku lagi masak di dapur. Tapi semua masih dalam batas aman, gak ada yang tahu, termasuk ayahnya. Malam itu, kami bertiga ngumpul di ruang TV, aku bawa cemilan, Tommy duduk di sebelahku, Pak Robi duduk di kursi sebelah sambil senyum-senyum lihatin kami. Lydia ini cocok banget ya, Tom, kata Pak Robi sambil melempar pandangan ke arah kami. Rumah jadi ramai, segar. Tommy juga kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini. Tommy cuma nyengir kecil, tapi nggak bilang apa-apa. Tangannya diam-diam nyenggol pahaku di bawah meja, aku ketawa manja. Makasih ya, Pak. Lydia juga seneng kok. Bisa deket sama kalian, kayak udah keluarga sendiri. Pak Robi langsung rangkul pundakku, lalu cium keningku pelan. Seketika aku sempat noleh ke Tommy, dan aku lihat ekspresinya berubah, nggak banyak, cuma halus, tapi matanya kayak nggak nyaman. Aku bisa baca itu. Dia lirik aku bentar, lalu alihin pandangan, duduknya jadi kaku gitu. Tangannya yang dari tadi mepet pahaku, sekarang ditarik pelan. Aku langsung sadar, ada masalah nih anak kayaknya. Setelah ngobrol-ngobrol bentar sama Pak Robi, aku pamit pulang. Waktu Pak Robi antar aku sampai mobil, kami sempat pelukan bentar, terus dia sempat nyium pipiku. Hati-hati ya sayang. Aku balas pelukan itu sambil tersenyum, tapi sudut mataku sempat melihat ke arah jendela lantai 2. Tommy, dia berdiri di balik tirai, ngintip dari kamar. Nata kami bertemu sekilas, tapi cukup buat bikin hatiku gak enak. Di mobil, aku duduk beberapa detik sebelum nyalain mesin, kepalaku penuh pikiran. Tommy ngeliat semua tadi, pelukan, ciuman, senyum manja kami. Harusnya sih gak masalah kan ya? Aku kan calon istrinya papanya, tapi kenapa kok aku kayak ada rasa bersalah gitu? Atau bukan bersalah, tapi kasihan.
atau takut kehilangan perhatian Tommy. Besoknya, Tommy nggak ngehubungin aku. Padahal biasanya dia paling rajin kirim pesan. Bahkan sekadar lagi ngapain Kak pun nggak ada, kosong. Dan anehnya, aku ngerasa kehilangan. Sore itu, aku baru aja selesai mandi, rambut masih basah, daster udah nempel di badan. Baru mau duduk selonjoran di sofa, tiba-tiba HP-ku bunyi, nomor Tommy. Aku diam beberapa detik, baru mau mengangkat, udah terdengar suara dari depan pintu. Tok, tok, tok. Astaga, gumamku. Aku cepat-cepat ambil kardigan tipis, lalu jalan ke pintu. Pas ku buka, dia berdiri di sana, Tommy, dengan kaos hitam, celana jeans, wajah kusut, dan tatapan kosong. Hai, sapaku hati-hati. Kamu kenapa nggak ngabarin dulu? Aku pengen ketemu kamu, Kak. Jawabnya pendek. Tanpa nanya apa-apa lagi, aku buka pintu lebih lebar. Boleh. Yuk masuk. Dia duduk di ujung sofa, lalu aku duduk santai di sofa seberangnya. Ruang tamuku sempit, suasana sepi, dan cuma ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Kamu kenapa, Tom? Ada masalah apa kamu? Tanyaku lembut. Dia diam lama, matanya nggak mau ngeliat mataku, tapi tangannya mengepal di lutut. Aku lihat waktu malam itu, Papa sama Kak Lydia. Ucapnya pelan. Dek, aku diem, nggak mau langsung jawab. Coba biarkan dia omongin semua dulu. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kok kayak nggak enak, nggak nyaman. Padahal aku tahu kalian bakal nikah, tapi aku jadi kepikiran terus. Aku tarik napas dalam. Kenapa? Kamu cemburu ya, Tom? Dia akhirnya noleh. Mata itu bukan mata anak kecil lagi, bukan bocah polos lagi. Aku nggak tahu, Kak, tapi tiap lihat Kak Lydia deket Papa, aku kayak rasain sakit. Suasana mendadak lebih sunyi, lalu dia berdiri, jalan ke arahku, berdiri tepat di depanku yang masih duduk. Aku mendongak, menatap wajahnya yang sekarang kelihatan beda. Ada getar, ada dorongan, tapi juga ragu. Aku tahu, Kak, harusnya aku nggak boleh gini, katanya pelan. Tapi sebenarnya kamu nggak sendirian, Tom. Aku juga ngerasa gitu pas kamu cerita tentang temanmu Dita, bisikku. Dia pindah duduk di sampingku, deket, napasnya terdengar jelas. Tanganku yang ada di atas paha perlahan digenggamnya, erat, lama. Kamu kesini cuma buat ngomong itu? Tanyaku, suara gemetar. Dia mengangguk tapi nggak ngelepas tanganku. Itu, Kak, juga buat nanya sesuatu. Nanya apa, Tom? Dia noleh, serius. Kalau aku minta Kak Lydia jangan nikah sama Papa, itu aku terlalu egois ya? Aku terdiam, dada terasa berat. Dunia kayak berhenti sebentar, lalu aku jawab pelan. Ya, iyalah Tom, egois. Tapi jujur aja, aku malah seneng kalau kamu punya rasa egois. Dia senyum kecil. Aku nggak tahu hubungan kami ini sebenarnya apa. Tapi rasanya aku nggak pengen itu berhenti. Tommy datang bukan sekadar tamu, tapi tamu yang bawa sesuatu, rasa yang nggak bisa lagi dia pendam dan keberanian buat mengakuinya. Dan aku menyambut bukan sebagai calon ibu tirinya, tapi sebagai cewek yang juga haus akan rasa yang beda. Aku gak pernah nyangka kedatangan Tommy malam ini bakal berubah jadi sesuatu yang gak bisa aku tarik mundur. Setelah obrolan di sofa tadi, kami gak langsung ngomong apa-apa lagi. Dia cuma duduk, diam, masih megang tanganku. Aku berdiri.
Aku ambil minum dulu. Dia hanya mengangguk. Aku jalan ke dapur, berusaha nenangin jantung yang deg-degan. Tapi, langkahku langsung berhenti waktu ngerasa dia ikut berdiri dan ngikutin aku dari belakang. Di dapurku yang sempit, aku ngerasa kayak disamperin pelan-pelan, langkahnya kerasa makin deket. Lalu dia bisik di belakangku. "Kak, aku pingin sama kamu terus, boleh nggak?" Aku nggak jawab, tapi kata-katanya barusan rasanya bikin aku nggak bisa jalan. "Kamu mau apa, Tom?" bisikku. "Jangan aneh-aneh ya," ucapku seolah biar dia berhenti gitu. Tapi kok dia malah makin mendekat, napasnya nggak beraturan, udah mulai terasa di belakang kepalaku. Tangannya mulai gemetaran waktu nahan tubuhku lebih erat. Aku pingin sama Kak Lydia, bukan sebagai calon ibu, tapi sebagai... Aku noleh dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa deket banget sama Tommy. "Kamu yakin, Tom? Kalau ini dilanjutin, jangan salahin aku kalau kamu bakalan nyesel," ucapku lirih. Tommy terdiam sesaat, tapi tangannya tiba-tiba ngeraih lenganku, dicengkeram erat. "Enggak, Kak. Aku gak bakal menyesal. Aku cuma mau kamu sekarang." Dan setelah itu, semuanya kayak blur. Dunia cuma ada kami berdua. Kami jalan cepat ke sofa, dan gak kerasa pakaianku perlahan udah berantakan semua. Tommy masih ragu, tapi matanya penuh tanya, dan aku gak nolak. "Sabar, Tom. Kamu harus bisa ngendaliin emosi. Kamu gak boleh gini terus." Dia malah geleng, gak mau dengar kata-kataku. Aku bingung, gak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya, dia paham dengan semua yang dia lakukan. "Ini aku pertama kalinya, Kak, dan aku kayaknya gak nyesel." Tanpa sadar, aku cium keningnya, belai rambutnya, lalu bisik pelan. "Ingat, ini cuma kita yang tahu. Jangan pernah cerita ke siapa-siapa, apalagi papa kamu." Dia diam, lalu angguk pelan. Malam itu bukan soal cinta, tapi tentang dua orang yang butuh pelarian. Besoknya, aku bangun lebih dulu, Tommy masih tidur di sofa, pakaianku kusut, tubuh masih panas tapi hati kosong. Aku tahu, setelah ini, aku gak bisa sama Tommy, tapi juga aku gak bisa ninggalin dia begitu aja. Aku buka tirai, lihat matahari pagi masuk. Kontrakan ini saksi bisu, hubungan yang gak seharusnya, tapi gak bisa dihindari. Sejak malam itu semuanya berubah. Tommy bukan lagi anak muda canggung, yang suka nyenggol lenganku diam-diam. Sekarang dia yang sering kirim pesan duluan. "Kak, boleh main ke kontrakan gak?" Atau kadang cuman, "Sendirian kan, Kak?" Dan bodohnya, aku selalu jawab, "Iya, Tom, tempatku selalu terbuka buat kamu kok." Dia datang tiap 2 atau 3 hari sekali, kadang sore, kadang malam, bahkan pernah pagi waktu tahu aku gak ke kantor. Dia gak peduli waktu, gak peduli suasana. Dan aku biarkan semuanya terjadi gitu aja. Kadang kami cuma ngobrol sambil selonjoran, kadang dia rebahan sambil minta dihalus rambutnya, kayak anak kecil. Tapi makin lama, dia makin berani minta lebih, dan aku makin susah buat bilang nggak mau. Pagi itu, aku baru selesai dandan, mau ke kantor Pak Robi, bantuin review undangan. Baru aja selesai makeup, HP ku bunyi, ada pesan dari Tommy. "Kak, aku di depan, boleh masuk?" Aku refleks langsung buka pintu, dia berdiri di sana, masih pakai jaket, rambut awut-awutan, matanya sayu.
cuman pingin lihat Kak Lydia bentar, katanya. Ah Tommy, aku lagi buru-buru nih Tom. Bentar aja kok Kak. Dia masuk, nutup pintu, langsung tak terkendali. Bentar aja Kak, aku kangen. Baru aja aku mau jalan ke belakang, Tommy malah nahan sampai aku gak bisa gerak. Tommy, bisikku pelan. Aku gak bisa kalau gak sama kakak. Kak Lydia terus ada di kepala aku, tiap malam, tiap kali aku sendiri. Aku balik badan, tatap matanya. Kamu tahu, ini gak bisa terus-terusan kayak gini, Tom. Tapi aku gak peduli, kakak juga enggak kan? Aku gak bisa jawab, dan beberapa menit kemudian, Tommy yang udah mulai gak terkendali, ngelakuin semuanya tanpa persetujuanku. Hubungan kami bukan soal cinta, tapi tubuh kami seolah bicara sendiri tentang rasa yang gak bisa dibendung. Tentang pelarian, tentang dua orang yang saling mengisi, tapi tahu kalau gak bisa bersama. Siangnya, aku datang ke kantor. Pak Robi nyambut aku hangat, peluk dan senyum kayak biasanya. Aku udah atur tempat buat fitting baju nikah kita minggu depan. Nanti kamu ajak Tommy juga ya, biar lihat. Aku senyum, angguk pelan, tapi dalam hati perih banget. Aku sama anaknya, tapi yang nikahin malah bapaknya. Hari itu datang juga gaun putih panjang, dandanan wajah yang flawless, kilauan cincin, dan suara tamu yang bersorak-sorai. Semua bilang, aku cantik hari itu. Semua bilang, Pak Robi beruntung bisa nikah sama cewek yang masih muda dan manis. Tapi semua orang kan tahu, nggak tahu. Malam sebelumnya, aku masih sama anaknya. Dan yang paling aneh, kami nggak merasa salah. Aku lihat Tommy dari jauh, dia duduk di deretan depan, pakai batik hitam, rapi banget. Tapi pandangannya nggak pernah lepas dari aku. Tatapannya nggak bisa dibaca siapapun, kecuali aku. Waktu acara selesai, kami foto bareng. Aku berdiri di tengah antara ayah dan anak. Pak Robi merangkul pinggangku, senyum bangga. Tapi tanganku diam-diam menyentuh jari Tommy yang berdiri di sebelah, sekilas cepat, tapi cukup buat nyetrum dan dia balas genggam sekilas juga. Saling paham, saling terikat dalam dosa. Malam pertama di villa yang disewa Pak Robi, aku berusaha pura-pura semangat. Kami seperti pasangan normal, tapi aku tahu Pak Robi nggak pernah bisa nyamain Tommy. Bukan soal cara, tapi hati. Besoknya, Tommy kirim pesan, Kak, sekarang status kakak udah sah, jangan jauhin aku ya. Aku baca pesan itu, diam sebentar, lalu aku balas. Kita nggak akan pernah bisa sama Tom, tapi lihat aja nanti. Dan begitulah akhirnya, aku resmi jadi istri Pak Robi, tapi juga diam-diam tetap dekat sama anaknya. Bukan karena cinta, tapi karena sama-sama butuh, sama-sama nggak bisa berhenti. Sama-sama tahu kalau ini nggak akan pernah bisa diceritakan ke siapapun. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini.
Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.